Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'da. Pada kesempatan kali ini pada mata kuliah fikih kontemporer, pembahasan kita tentang KB dalam Islam, yaitu keluarga berencana. Pengertian KB, ya. KB merupakan singkatan dari keluarga berencana. Maksud dari KB adalah tindakan yang membantu individu atau pasutri, pasangan suami istri, untuk mendapatkan objektif tertentu berupa menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan, dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. Menurut Mahmud Shaltut, yang merupakan salah seorang ulama besar dari Mesir, mengatakan KB sebagai pengaturan dan penjarangan kelahiran atau usaha mencegah kehamilan sementara atau bahkan untuk selama-lamanya sehubungan dengan situasi dan kondisi tertentu, baik bagi keluarga yang bersangkutan maupun untuk kepentingan masyarakat dan negara. Bentuk-bentuk KB. Yang pertama itu mengatur kehamilan. Dalam bentuk ini menitikberatkan tanggung jawab kedua orang tua untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, damai, sejahtera, dan bahagia. Sehingga pasangan tersebut melakukan pengaturan pada kehamilan atau dalam istilah Arab disebut dengan tanzimun nasal, yaitu pengaturan kehamilan seperti merencanakan kehamilan sekali 3 tahun atau 4 tahun. Jadi sebagian perempuan itu ada yang sangat subur sekali, sehingga kalau seandainya tidak diatur mungkin dia bisa melahirkan anak itu setiap tahun misalnya, atau sekali 2 tahun misalnya, atau 1 kali setahun setengah misalnya. Hal ini juga akan mempengaruhi kepada kualitas rumah tangga, kualitas keluarga, karena semakin banyak anak tentu semakin besar tanggung jawab kedua orang tua dan seterusnya. Maka jika seandainya KB dilakukan dalam bentuk hal ini, maka dinamakan dengan tanzimun nasal, yaitu mengatur kehamilan atau mengatur keturunan. Bentuk yang kedua itu adalah membatasi kehamilan. KB dalam bentuk ini adalah menghentikan kehamilan secara permanen dengan cara tubektomi, yaitu memotong atau menutup tuba fallopi atau saluran indung telur yang menghubungkan ovarium ke rahim. Setelah tubektomi, sel-sel telur tidak akan memasuki rahim sehingga tidak dapat dibuahi. Prosedur ini juga akan menghalangi sperma ke tuba fallopi sehingga tidak akan mungkin lagi terjadi pembuahan. Atau kemudian vasektomi, yaitu operasi kecil untuk mengikat saluran sperma pria sehingga benih pria tidak mengalir ke dalam air mani pria. Jadi ini dinamakan dengan istilahnya tahdidun nasal, yaitu membatasi keturunan, seperti seseorang yang membatasi keturunannya hanya 2 saja atau 3 saja, 4 saja, setelah itu mereka melakukan tubektomi atau vasektomi sehingga seumur hidup mereka tidak mungkin lagi untuk berketurunan. Ini dinamakan dengan tahdidun nasal. Nah, tujuan KB pertama meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak serta keluarga dan bangsa pada umumnya. Yang kedua, meningkatkan martabat kehidupan rakyat dengan cara menurunkan angka kelahiran sehingga pertambahan penduduk tidak melebihi kemampuan negara untuk meningkatkan produksi. Selanjutnya yang ketiga, melembagakan dan membudayakan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera sebagai pola hidup keluarga dalam rangka usaha mendukung keberhasilan program pembangunan manusia seutuhnya yang sekaligus mendukung program pengendalian laju pertambahan penduduk khususnya di Indonesia. Jadi ini adalah alasan atau tujuan KB yang dicanangkan oleh pemerintah, ya. Jadi membentuk keluarga kecil yang berkualitas itu jauh lebih baik daripada memiliki banyak keturunan tapi kemudian tidak mendapatkan pendidikan yang layak ataupun nafkah yang baik, ya, sehingga kemudian anak-anak tersebut tidak tumbuh secara baik dan kemudian ujung-ujungnya adalah anak-anak itu akan menjadi masalah bagi lingkungan sosial. Nah, jadi ini salah satu alasan pemerintah kenapa kemudian mencanangkan program KB ini. Nah, ini juga ada alasan KB. Kenapa seseorang melakukan KB? Nah, ini lagi.
Tadi tujuannya, sekarang alasannya. Khawatir terhadap kehidupan atau kesehatan si ibu apabila hamil atau melahirkan anak, yakni setelah melakukan penelitian dan pemeriksaan oleh dokter yang dapat dipercaya. Jadi mungkin seorang ibu ya mengidap penyakit tertentu, dan kemudian jika seandainya terjadi kehamilan lagi, bisa saja hal itu akan mengancam keselamatannya. Atau mungkin ibu yang telah melakukan operasi sesar 4 kali ya, mungkin sekarang sudah bisa 5 kalau nggak salah. Nah, untuk yang keenamnya itu tidak boleh lagi. Jika seandainya dia hamil untuk yang keenamnya, itu bisa mengancam jiwanya. Maka atas alasan itu lakukanlah KB. Yang kedua, khawatir akan terjadinya bahaya pada urusan dunia yang kadang-kadang bisa mempersulit beribadah, sehingga menyebabkan orang mau menerima barang yang haram dan mengerjakan yang terlarang, justru untuk kepentingan anak-anaknya. Jadi mungkin saja karena kemiskinan ya, atau mungkin ada hal-hal tertentu, membatasi keturunan itu jauh lebih baik daripada kemudian memperbanyak keturunan ya. Karena contohnya juga seseorang yang berada di kawasan minoritas, misalnya muslim misalnya minoritas. Nah, kalau seandainya banyak anak, khawatir nanti anaknya ini akan terkontaminasi dengan mayoritas yang non-muslim misalnya. Maka memiliki keturunan yang bisa dikendalikan itu jauh lebih baik. Kemudian keharusan melakukan azal yang biasa terkenal dalam syara ialah karena mengkhawatirkan kondisi perempuan yang masih menyusui kalau hamil dan melahirkan. Nah, ini kalau seandainya seorang ibu hamil lagi pada saat dia menyusui, maka biasanya kualitas ASI-nya itu tidak bagus. Maka dilakukanlah azal ya, ini adalah KB alami, sehingga kemudian tidak terjadi kehamilan. Nah, sehingga kemudian ASI yang diberikan kepada anak yang sedang susui itu tetap berkualitas. Tapi kalau seandainya dalam memberikan ASI dia juga hamil, biasanya ASI-nya itu tidak berkualitas. Jadi ini alasan kemudian dilakukan KB. Dan kemudian dalam KB itu menggunakan alat kontrasepsi. Ada alat kontrasepsi untuk suami, ada alat kontrasepsi untuk istri. Nah, alat kontrasepsi untuk suami, contohnya ada kondom, ada coitus interruptus ya, itu senggama terputus, atau ini namakan juga dengan istilah azal tadi. Dan yang permanennya adalah vasektomi, yaitu dengan mengikat saluran sperma sehingga kemudian pria tidak mungkin lagi untuk berketurunan, atau bahasa lainnya disebut dengan dikebiri. Sedangkan alat kontrasepsi untuk istri atau perempuan ya, ada oral pill yang diminum, ada juga IUD namanya, intrauterine device ya, dan kemudian suntik KB, dan yang permanennya bernama tubektomi. Dan cara-cara ini juga terus berkembang ya seiring dengan kemajunya teknologi di bidang medis. Nah, tapi kita akan melihat bagaimana pandangan hukum Islam terhadap permasalahan KB ini. Nah, pada prinsipnya Islam itu menganjurkan kita untuk berketurunan yang banyak ya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bil ba'ati wa yanha 'anit tabattul nahyan shadidan wa yaqulu tazawwajul wadud al walud fa inni mukaththirul anbiya'i yaumal qiyamah. Jadi Anas bin Malik berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, menikahlah, memerintahkan untuk menikah, dan beliau juga melarang untuk membujang dan berkata, nikahilah wanita yang sangat penyayang dan mudah beranak, artinya perempuan yang subur, karena aku akan berbangga dengan kalian di hadapan para nabi pada akhir zaman nantinya atau pada hari kiamat. Jadi ini adalah anjuran dari Rasulullah SAW. Nah, lalu kemudian kita lihat dalam kondisi tertentu itu kita tidak mungkin untuk memperbanyak keturunan tadi, karena walaupun ada anjuran Rasulullah SAW untuk memperbanyak keturunan, tapi kemudian hal itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi. Nah, bagaimana dengan hal ini? Ketika KB itu mengatur keturunan. Ya. Jadi KB dengan maksud mengatur keturunan ya, itu dibolehkan dalam Islam. Meskipun istilah KB belum ada pada masa Rasulullah SAW, tetapi beliau membolehkan azal ketika itu, yaitu senggama yang terputus.
Nah, jadi para sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW, kunna na'zilu an ahdi Rasul ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fabalagha dzalika Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam falam yanhana. Jadi kami dahulu pernah melakukan azal di masa Rasulullah SAW dan itu sampai ke telinga Rasulullah, namun beliau tidak melarangnya. Jadi Rasulullah mengetahui hal itu, Rasulullah tidak melarangnya. Jadi azal itu adalah ketika akan terjadi ketika suami akan memancarkan spermanya dan kemudian menariknya sehingga kemudian tidak terjadi intercourse atau tidak terjadi pertemuan antara sperma dengan ovum di dalam rahim. Nah, jadi dalam mausu'ah fikih juga dijelaskan azal itu dibolehkan ya dengan maksud tahdidun nasal, tanzimun nasal, mengatur keturunan itu. Yang pertama, jika berada di negeri kafir dan khawatir terpengaruhnya kekafiran ketika anak dilahirkan di negeri tersebut. Jadi nanti kalau kita punya anak, khawatir anak-anak ini berubah nanti akidahnya, maka lakukanlah azal. Jika berhubungan dengan hamba sahaya dan takut masih terpengaruhnya perbudakan pada anak yang dilahirkan nantinya. Ini pada zaman dahulu ya, sekarang mungkin sudah tidak ada lagi perbudakan karena budak itu kan boleh dinikahi oleh tuannya. Jadi khawatir nanti anak yang dilahirkan oleh budak itu akan menjadi budak, maka dibolehkan azal. Jika khawatir istri bisa terkena penyakit ketika hamil atau penyakitnya bertambah parah, ini mungkin ada pembengkakan di rahimnya dan sebagainya ya, maka dibolehkan melakukan azal atau KB tadi. Jika khawatir menjadi lemah saat anak masih butuh menyusui, jadi ibu yang masih menyusui khawatir nanti ASI-nya tidak berkualitas, maka dibolehkan azal. Jika lingkungan telah rusak dan khawatir pada rusaknya keturunan nantinya, mungkin tidak ada tempat untuk tinggal melainkan di sana dan lingkungannya sudah rusak, khawatir nanti anak-anak akan terpengaruh dengan kondisi itu, maka dibolehkan berazal, artinya berupaya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Nah, bentuk yang kedua KB dalam bentuk membatasi keturunan. Nah, kalau untuk membatasi keturunan atau menghentikan kemungkinan berketurunan dengan tubektomi dan vasektomi, maka ini hukumnya adalah haram. Ya, jika pasangan tersebut melakukan hal yang demikian karena khawatir miskin, maka hal ini tidak dibenarkan Allah. Wa ka'ayyim min dabatin tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum wa huwa samiul alim. Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri, Allah lah yang beri rezeki kepadanya dan kepadamu. Dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi, jika seandainya ini yang menjadi alasan tubektomi ataupun vasektomi, maka atau apapun alasan yang lain, hal itu terkategori perbuatan yang haram. Karena hal ini kita telah mengintervensi kuasa Allah Subhanahu wa taala pada diri manusia. Lalu kemudian ayat lain dikatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira. Jadi janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Nah, jadi kalau seandainya hal ini yang dijadikan untuk melakukan tubektomi ataupun vasektomi, maka hukumnya haram, ya, karena memutus saluran ovum dari tuba fallopi ke rahim ataupun memutus saluran sperma tadi, maka artinya kita telah taghyirul li khalqillah, kita telah merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah perbuatan syaitan dan itu hukumnya adalah haram. Tapi jika seandainya seorang perempuan mengalami kondisi tadi yang sudah melakukan sesar 4 kali, 5 kali dan khawatir nanti akan terjadi hal-hal yang dapat mengancam jiwanya, dan setelah berkonsultasi dengan dokter ataupun kemudian pihak medis yang dipercaya dan juga telah mendapatkan izin dari sang ibu dan juga suaminya dan keluarganya, mungkin hal itu bisa dilakukan dalam rangka mencegah kemudaratan yang lebih besar, ya. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan dan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Allah menjadikan apa yang diberikannya menjadi ilmu yang bermanfaat dan Anda bisa mengembangkannya dalam kehidupan sehari-hari. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.